siapkan Alkitab, kita siapkan hati kita, kita duduk yang rapi, ya. Diharapkan untuk adik-adik bisa mengikuti seluruh rangkaian ibadah sekolah hari Minggu saat ini dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kakak mau tanya kabarnya dulu ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Ya, pasti masih sehat semua kan? Nah, dan adik-adik kita masih tetap semangat walaupun kita kebaktian online. Adik-adik, kita masih mengikuti anjuran pemerintah, yaitu sekolah hari Minggu di rumah aja ya, karena kita masih membatasi penyebaran virus COVID-19. Kepada orang tua yang masih setia menemani adik-adik di rumah, kami ucapkan terima kasih. Adik-adik sekolah hari Minggu, sekarang Kanina ajak untuk kita sama-sama berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan judul lagu kita, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia Panggil Namamu. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tundukkan kepala, lipatkan tangan dan pejamkan matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena kembali lagi kami boleh bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Tolong supaya setiap kami yang dapat duduk dengan baik, memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin.
yel, yel. Kakak akan bilang, Shalom Parapah. Adik-adik jawab, senyum, semangat, ceria. Yes, yes, yes. Sekali lagi, kalau kakak bilang Shalom Parapah, adik-adik jawab, senyum, semangat, ceria. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, supaya kita tetap semangat, kembali kita naikkan pujian dengan judul Ada Satu Sobatku. Kita nyanyikan 2 kali. Selalu ada pelajaran berharga dari setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dari hal baik, kita belajar menjadi orang yang bersyukur. Dan dari hal buruk, kita belajar menjadi orang yang kuat. Adik-adik yang ada di rumah, marilah kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada pagi hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang menerima kami pada hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami bersama-sama ingin membaca firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan serta menjadi sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah, persiapkan Alkitabnya karena tiba saatnya untuk kita membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab diambil dari Keluaran pasal 33 ayat 12 sampai 23 dengan perikop Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun, yang demikian bunyinya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku
siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku berdiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau berdiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Tuhan berfirman, tidak ada langkah yang lebih penting untuk memasuki firman Tuhan, selain dari menenangkan hati di hadirat-Nya. Pertama adalah mulailah dari aspek doa. Berdoalah dengan segenap perhatian dan pada waktu yang tepat. Tidak peduli seberapa ketatnya waktumu, seberapa sibuknya pekerjaanmu, atau apapun yang menimpa dirimu. Berdoalah setiap hari seperti biasa, dan makan dan minumlah firman Tuhan seperti biasa. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan melewati cerita Alkitab, kembali kita naikkan pujian kita dengan judul Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Segala bukit goyang, tak punya
kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kalau kami masih ada hanya oleh kemurahan Tuhan. Ya Bapa, tadi kami memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dapat tertanam di hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kakak yakin dan percaya kalau kabar adik-adik di rumah, puji Tuhan, sehat dan kabarnya baik semua. Amin ya. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan cerita ya. Dan cerita pada pagi hari ini berbicara tentang pemberian Bapa di sorga. Dasar dari cerita ini didasari dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Nah, ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Bunyinya demikian. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkannya dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Adik-adik yang di rumah, untuk mengerti tentang pemberian Bapa di sorga, kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak David. Kak David, dipersilahkan nih, adik-adik sudah gak sabar loh mau dengar ceritanya. Halo adik-adik, ada seorang anak bernama Dieter. Pada hari itu, Dieter mampir di sebuah supermarket baru. Supermarket itu memberi promosi minuman kaleng secara gratis, secara cuma-cuma. Enak kan? Ya. Setelah Dieter mendapatkan minuman itu, ia menikmati sambil berjalan menuju lapangan bola. Di sana, Dieter bertemu dengan kakaknya Anton. Dan kakaknya bertanya padanya, "Hei Dieter, dari mana kamu dapat minuman itu?" Dieter menjawab, "Aku mendapatkannya gratis dari toko di sebelah sana." Ya, supermarket baru di sana. Mendengar itu, Anton dan teman-temannya menertawakannya. Ya, kira-kira seperti itulah adik-adik tertawa Anton dan teman-temannya. Mereka tidak percaya kalau Dieter mendapatkan minuman itu secara cuma-cuma, secara gratis. Mereka mengira Dieter itu berbohong. Dieter pun berkata, "Kalau tidak percaya, pergi saja ke sana. Supermarket itu memang memberikan minuman gratis kok." Mereka menjawab lagi, Tidak, itu hanya membuang-buang waktu kami. Kami lebih memilih untuk bermain bola." Dieter berkata, "Karena kalian tidak percaya, ya sudah. Kalian tidak bisa menikmati minuman yang sangat enak ini. Gratis kok." Bagaimana adik-adik? Menarik ya cerita yang dibawakan oleh Kak David tadi. Kita belajar loh dari cerita tersebut mengantar kita untuk memahami bahwa manusia itu dibenarkan hanya karena oleh iman. Kita juga tahu dalam Alkitab bahwa keselamatan itu gratis ya. Kita tidak perlu membayar apa-apa dan tidak usah melakukan ini dan itu supaya mendapatkan keselamatan. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus ya. Di kayu salib ia mati dan ia bangkit bagi kita semua sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Adik-adik yang ada di rumah, kita juga diajarkan hanya cukup percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan juru selamat kita, maka kita akan diselamatkan. Ada yang mengatakan kalau mau selamat ya harus berbuat sedekah, berpuasa, melakukan hal yang lainnya. Kita tahu bahwa kita tidak mampu melakukan semuanya itu dengan sempurna. Makanya kita diselamatkan bukan karena kita layak, tapi sekali lagi karena kasih karunia, yaitu anugerah Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik,
kita memang harus melakukan perbuatan baik ya. Jadi perbuatan baik juga memang harus kita lakukan. Itu sebagai respon ucapan syukur karena kita sudah memperoleh keselamatan, pemberian cuma-cuma, kasih karunia yang sudah Bapa Surga berikan kepada kita semua. Anugerah hidup kekal tidak bisa dibeli dengan apapun ya. Jadi terimalah pemberian itu dengan cuma-cuma dan mengucap syukur dengan menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita melakukan firman-Nya ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai keluarga Kristen, kita memberi persembahan karena Tuhan sudah lebih dulu memberi anugerah keselamatan kepada kita. Nas persembahan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mazmur 126 ayat 5 dan 6. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memakai kami di tempat ini untuk menjadi pelaku firman-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memberi yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya apa yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyi lagu Bawa Persembahan. kecuali dirimu sendiri dengan segala ketentuannya. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini akan berakhir. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang datang lagi pada kami hari ini. Untuk kami mengetahui, Tuhan, bahwa hidup kami ini adalah hanya anugerah-Mu semata. Kalau kami dapat menjalani hari-hari kami, itu semua hanya penyertaan-Mu di dalam kami. Dan kami mau Tuhan belajar dari kehidupan tokoh di dalam Alkitab
yang punya kesetiaan padamu Tuhan, sehingga ada perjalanan yang berhasil di dalam hidup kami. Kami mau Tuhan melakukan firman-Mu seturut dan sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang telah menolong anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka semua, mereka yang ada di dalam rumah Tuhan. Biarlah Engkau juga pelihara mereka semua, Engkau lindungi, jagai, sertai Tuhan, supaya mereka dalam keadaan baik, mereka dalam keadaan aman. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah online sekolah hari Minggu GKE Parapah. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan kembali. Satu hari akan ada, kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik yang ada di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 4M. 1. Menggunakan masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 3. Menjaga jarak kurang lebih dari 1 meter. 4. Menghindari kerumunan. Demikianlah ibadah sekolah hari Minggu Jemaat GKE Parapah Resort Palangkaraya Tengah. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sekian dan terima kasih. Dadah.